Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Satu berita lagi tentang gebrakan visi 2030-nya Muhammad bin Salman yang sedang naik daun adalah proyek dokumentasi hadis. Pembicaraan tentang proyek dokumentasi hadis ini sebenarnya sudah lama terjadi karena proyek ini adalah bagian dari visi 2030-nya MBS sendiri, yang di dalamnya termasuk soal reformasi Islam. Menurut Muhammad bin Salman, Saudi perlu melakukan dokumentasi hadis yang benar-benar otentik untuk memproteksi hadis dari penggunaannya ke arah ekstremisme dan terorisme. Dalam sebuah interview dengan majalah The Atlantic beberapa tahun lalu, MBS menyatakan, kamu memiliki ribuan hadis atau kami memiliki ribuan hadis dan kalian tahu the massive majority atau kebanyakan hadis tidak terbuktikan validitasnya atau kesahihannya dan juga digunakan oleh banyak kalangan sebagai alat untuk menjustifikasi apa yang mereka lakukan. Misalnya pengikut Al-Qaeda, pengikut ISIS, mereka menggunakan hadis yang lemah, tidak terbukti sahih sebagai hadis yang benar untuk memperjuangkan ideologi mereka. MBS mengatakan bahwa Tuhan dan Al-Quran mengatakan kepada kita untuk mengikuti ajaran Nabi. Pada masa Nabi, para sahabat menuliskan Al-Quran dan juga menuliskan ajaran Nabi. Nabi bahkan meminta agar ajaran atau pernyataan beliau tidak dituliskan agar diyakini bahwa sumber Islam adalah Al-Quran. Karenanya jika kita kembali ke ajaran Rasulullah, maka kita harus teliti dan hati-hati. Bahkan Salman berbicara banyak tentang 3 teori atau 3 kategorisasi hadis. Pertama, hadis mutawatir, kedua, hadis ahad atau individual, dan ketiga, hadis khobar atau akhbar. Muhammad bin Salman mengatakan jika hadis mutawatir ini adalah hadis yang super strong, sangat kuat, dan harus kita ikuti. Kita umat Islam harus mengikutinya, kata MBS. Namun jumlah hadis mutawatir hanya sekitar 100-an. Hadis ahad menurut Muhammad bin Salman adalah hadis yang didengar oleh seseorang dari Rasulullah dan kemudian disampaikan selanjutnya oleh seseorang dan dari satu orang ini sampai pada periwayat hadis. Atau sekelompok kecil orang mendengar dari Rasulullah lalu sekelompok orang menyampaikan kepada sekelompok orang lain sampai pada periwayatnya yang terakhir. Menurut Muhammad bin Salman kita harus mempelajari hadis ahad. Ini apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan Al-Quran, apakah itu sesuai dengan hadis mutawatir, dan ataukah sesuai dengan kepentingan orang itu tadi. Lalu kategori khabar ini menurut Salman, dari serangkaian periwayat ini ada garis yang tidak diketahui atau unknown. Jumlah hadis dalam kategori ini menurut Salman ribuan dan untuk kepentingan sendiri boleh hadis ini dipakai atau hal yang terbaik dari hadis ini juga boleh dipakai. Semua ini dinyatakan oleh Muhammad bin Salman dalam wawancara dengan sebuah harian di Saudi Arabia. Muhammad bin Salman mengambil inisiatif proyek ini karena dia mengerti bahwa banyak penggunaan hadis untuk dalil terorisme dan tindakan ekstrim lainnya, baik itu yang terjadi di Saudi maupun di belahan dunia Islam lainnya. MBS juga mengerti jika di kalangan masyarakat Saudi, proyek ini harus dilakukan agar tidak ada penggunaan hadis-hadis terutama yang masuk dalam kategori akhbar atau khobar yang menyulut social division atau polarization di kalangan masyarakat Saudi. Proyek hadis MBS ini lebih banyak mengena bahkan menggugat pada establishment kelompok Wahabi di Saudi. Sebenarnya sudah lama rezim Wahabi di Saudi melakukan proyek penataan hadis yang sesuai dengan paham keagamaan mereka melalui salah satunya seorang ulama bernama Nasiruddin Al-Albani. Ulama ini berkebangsaan Albania dan menata metodologi periwayatan hadis yang baru bahkan cenderung berbeda dengan para tokoh-tokoh hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan perawi-perawi hadis lainnya yang selama ini kita kenal lewat kitab-kitab klasik mereka yang 6 maupun yang 9. Pemikiran Al-Albani ini menjadi semacam fondasi tentang hadis bagi kalangan Salafi Wahabi di Saudi yang cenderung sangat keras dan strict dan yang oleh Muhammad bin Salman cenderung menciptakan social division. Karenanya jika proyek hadis MBS ini berhasil, maka mereka yang pertama kali terkena akibat proyek ini adalah kalangan Wahabi di Saudi sendiri.
Proyek Salman ini semacam proyek pensahihan hadis yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan modernitas, ilmu pengetahuan baru, dan bukti-bukti terbaru. Proyek ini nampaknya memang diciptakan untuk menopang kemajuan ekonomi, teknologi, dan karenanya bagi MBS yang dipentingkan adalah ajaran-ajaran pokok hadis yang terekam dalam hadis-hadis mutawatir. Dengan demikian, prinsip reformasi dan pengembangan Islam bisa terjadi secara terbuka dan mendasar karena rujukannya adalah Al-Quran dan hadis super strong atau hadis yang proven dalam kerangka yang disiapkan oleh tim MBS. MBS memang sangat menghendaki akan terjadi reformasi Islam di Saudi. Dia mengusulkan agar mereview kembali sumber-sumber legislasi keagamaan. Hal yang menarik lagi adalah MBS dalam mengupayakan reformasi Islam, dia banyak segaris dengan ulama-ulama Islam yang selama ini dianggap oleh para ulama Wahabi sebagai bukan lagi ulama Islam. MBS dalam hal ini menempatkan diri dalam satu kubu pemikiran dengan pemikir-pemikir Arab modern seperti Muhammad Arkun, Muhammad Sahrur, Farah Fauda, Ahmed Abdul Mahir, dan lain sebagainya. Ulama-ulama modern dan kritis inilah yang sering mendapat persekusi dari kelompok Salafi Wahabi. Jelas bahwa cara berpikir seperti ini telah menempatkan MBS dalam hubungan perpecahan dengan kalangan Wahabi di Saudi, karena apa yang difikirkan oleh MBS berbeda secara fundamental dengan kalangan ulama Wahabi. Suatu saat MBS mengatakan jika sumber-sumber utama Islam, Al-Quran dan hadis mutawatir tidak mengemukakan soal hukuman-hukuman dalam syariah atau penaltis. MBS mengatakan jika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup bersama kita dan dia mengetahui bahwa kita mengikutinya secara membabi buta pada teks-teks beliau dan menutup pemikiran kita sendiri untuk menafsirkan dan membuat hukum sendiri, maka dia pasti akan keberatan. Menurut kabar, jika proyek ini hampir rampung, jika proyek ini rampung, maka ini terobosan yang luar biasa bagi Saudi. Mungkin Saudi akan menjadi negara Islam yang setengahnya sangat baru karena banyak melakukan reformasi keagamaan. Bahkan bisa jadi Saudi menjadi negeri yang memimpin pembaruan Islam di Timur Tengah di bawah kepemimpinan MBS ini. Pembaharuan seperti ini memang terkadang harus melibatkan kekuatan politik karena kekuasaan agama seperti Wahabi juga menggunakan kekuatan politik untuk merengkuhnya. Sebagai catatan, perjalanan sebuah bangsa memang bisa berubah. Saudi adalah negara yang paling banyak perubahan, dan perubahan itu diinisiasi oleh pemimpin politik mereka, MBS, orang yang sangat kuat di Saudi Arabia saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.